Bab 009. Ya, gak pernah sekeras ini, dan gak pernah seperti ini. Batin Widuri dan merasakan sesuatu mulai menyentuh permukaan kulitnya. White, jangan-jangan mantan suami kamu itu seorang impoten. Tebak Bian. Aku nggak berani menjudge dia seperti itu, tapi kalau harus jujur, selama ini aku emang menduga dia impoten. Andai saja dia mendengar tuduhan ini, pasti dia akan mencekikku sampai mati, akui Widuri lagi. Bian tersenyum jahat dan dia menertawakan fakta kalau ternyata pria yang telah menyia-nyiakan Widuri adalah seorang pengecut yang berlindung dari aibnya sendiri dengan mengambing hitamkan Widuri. Jadi selama ini kamu bercinta dengan pria impoten. Widuri tak berani mengiyakan, dia tak menjawab dan sudah tak konsen karena Bian semakin merekatkan dirinya pada Widuri. Baiklah. Malam ini aku akan membuat kamu merasakan sensasi dengan pria normal. Bersiaplah Widuri. 66. Widuri tak pernah merasakan sensasi bercinta seperti bersama Bian dan begitu pun sebaliknya. Bian tak pernah memimpikannya ia akan menemukan perempuan yang benar-benar virgin seperti Widuri. Sepertinya, Randy tak pernah sekalipun menembus pintu keperawanan Widuri. Bian menatap Widuri, Bian tak percaya kalau ia akan melewati malam pertama yang sesungguhnya di pernikahan keduanya. Walau sudah dikubur dalam-dalam, Bian masih sangat ingat saat pertama kali ia bercinta dengan Regita. Regita sudah tidak perawan saat itu, Bian tak peduli karena ia benar-benar dibutakan karena cinta. Dan sekarang, status boleh janda, tapi ternyata kamu masih perawan, sayang. Bian masih menatap menikmati betapa cantiknya Widuri ketika selesai bermain di atas pembaringan dengannya. Bian sudah selesai dan dia membaringkan tubuhnya di samping Widuri. Widuri malah tersenyum malu-malu lalu menarik selimut dengan kakinya lantas menutup tubuh mereka berdua dengan selimut itu. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Bian sembari menyeka kening Widuri yang agak berkeringat. Rasanya, baru kemarin kita bertemu, dan malam ini, kita sudah berada di bawah selimut yang sama. Hehe, jawab Widuri masih dengan senyum tersipu yang membuat Bian tambah gemas dibuatnya. Kamu menyimpan banyak kejutan, dari awal pertama aku menemukan kamu, aku tahu kalau kamu adalah berlian yang harus diselamatkan sebelum jatuh lagi ke tangan yang salah, ungkap Bian. Ah, kamu Mas. Serius. Oke lah, pertama kali aku lihat kamu emang memiliki look yang kurang menarik. Tapi begitu kamu tersenyum, aku tahu kalau kamu memiliki semua kesempurnaan ini, puji Bian sehingga Widuri semakin dan semakin percaya diri. Terima kasih, Mas. Terima kasih juga, karena kamu sudah memberikan keperawanan kamu ke aku. Di bagian itu, Bian sedikit berbisik lalu dituntaskan dengan kecupan di pipi. Widuri terbeliak mendengar bisikan Bian. Perawan. Perawan dari mana? Widuri pernah bercinta dengan Randy walau tak pernah berhasil. Bukan kamu yang payah, Widuri. Tapi mantan suami kamulah yang payah. Dia nggak pernah berhasil menembus gerbang keperawanan kamu dan akulah yang pertama kali melakukannya. Malam ini. Jelaskan Bian dan barulah Widuri mengerti. Oh ya. 67. Emangnya kamu nggak merasakan perbedaan antara aku dan mantan suami kamu? Sangat berbeda, Mas. Cuma aku nggak yakin kalau ternyata aku masih perawan. Yes, you are. Kamu sudah menyuguhkan suguhan terbaik di malam spesial kita. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Apapun. Ya, anything you want. Traveling ke tempat-tempat yang indah, belanja sesuka hati, apapun yang kamu inginkan akan aku wujudkan. Luar biasa. Sungguh Widuri tak menyangka kalau dirinya akan diratukan seperti ini oleh pria sesempurna Biantara Perkasa. Terima kasih banyak, Mas. Ucap Widuri lalu memeluk Bian, merekatkan kembali raga mereka tanpa jarak. Bian suka sekali dengan pelukan itu. Bian kemudian memeluk Widuri lebih erat lagi. Sama-sama. Persiapkan diri kamu buat round kedua, bisik Bian. Baik, Mas. Bian tambah kesengsem. Widuri adalah tipe istri penurut.
Itulah kesan Bian pada Widuri di malam pertama pernikahannya ini. Baik Bian maupun Widuri, sama-sama merasakan banyak hal berbeda dari pernikahan pertama mereka masing-masing dan berharap kalau pernikahan kedua ini akan menjadi yang terakhir bagi mereka. Yasa tidak tidur. Yasa tahu kalau saat ini papanya sedang bersenang-senang. Sialan. Terhitung sudah ada ratusan rutukan terlontar dari mulutnya sepanjang hari ini. Betuntung tadi Yasa dihibur oleh kakek dan neneknya. Dan tepat jam 2.30 dini hari, dia kesepian lagi. Dia tak bisa tidur tenang di hari bahagia papanya sendiri. Ping! Tiba-tiba ada pesan masuk. Yasa agak heran juga, siapa yang chat dia dini hari begini. Roni yang mengirim sebuah video. Videonya begitu gelap tapi sepertinya settingnya ada di gang rumah Roni. Apaan nih? Kebiasaan nih anak suka kirim-kirim video random. Gumam Yasa, tapi karena Yasa penasaran, dia pun memutar video itu. Ampun, Bu. Ampun, ampun. Videonya buram, mungkin diambil dari jendela kamar Roni, tapi Yasa melihat gadis berpiyama biru basah kuyup dan memohon ampun dengan suara yang lirih. Durasi video itu hanya 7 detik, tidak jelas kejadian apa itu sebenarnya. 68. Untuk minta kejelasan, Yasa langsung menelpon Roni karena kebetulan Roni juga sedang online. Tak menunggu lama, Roni mengangkat teleponnya. Gercep amat lo, Yas. Maksudnya apaan lo kirim video nggak jelas kayak gini? Tanya Yasa. Itu breaking news. Barusan gue denger si Nina disiksa sama nyokapnya, suaranya berisik banget, sampai bikin gue kebangun. Gue videoin dan gue iseng aja kirim ke lu. Roni begitu santai karena memang kejadian seperti itu adalah hal biasa baginya. Yasa kembali ingat pada sosok Lanina. Kemarin juga ia melihat suara gaduh dari dalam rumah Lanina. Pak banget lo, Ron. Bantuin kek, malah divideoin. Tegur Yasa kesal. Percuma, Yas. Emaknya si Nina bakal merembet nyiram gue juga. Ya gimana ya, dia kayak udah biasa disiksa kayak gitu. Ditegur sama ketua RT sini juga udah nggak mempan, terlebih si Ninanya pasrah aja, nggak mau laporin itu sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Padahal Bu Ina itu bukannya emak kandungnya. Banyak fakta terkuak, dan rasa penasaran Yasa malah semakin besar terhadap sosok Lanina. Lo mana ngerti masalah orang kecil, Yas. Yang gue tahu sih, masalah si Nina itu cuma karena dia kekeh pengen nerusin sekolah sementara Bu Ina udah nggak mau ngebiayain. Yang ada si Nina menalah disuruh keluar terus dieksploitasi buat jualan donat dari pagi ke siang, dari siang ke sore bahkan kadang dari sore ke malam. Parah banget sih. Tapi ya dia pasrah aja karena cuma anak pungut. Kisah Lanina semakin tragis dan menggelitik Yasa untuk kepo lebih banyak tentang Lanina. Udah ya. Gue ngantuk. Besok gue mau bantuin si Nina lah jualan di taman kota. Gue harus bangun pagi-pagi. Ya. Yasa menutup obrolan dan setelah itu, dia terngiang-ngiang suara tangis dan mohon ampun dari Lanina. Nurani Yasa terusik. Padahal sebelumnya dia tak memiliki belas kasihan pada siapapun. Meja makan begitu lengkap dan ramai. Orang tua Bian rencananya akan tetap di rumah menemani Yasa sementara Bian dan Widuri akan pergi honeymoon ke Eropa, walau hanya beberapa hari saja karena Bian tak bisa lama-lama meninggalkan pekerjaannya. Tambah brokolinya, Yas. Nih, nenek masakin ini spesial buat kamu. Nyonya Farida terus menambah nasi dan lauk serta sayuran ke piring cucunya. Yasa pasrah saja padahal perutnya sudah kenyang. Widuri begitu hangat melihat potret kasih sayang Nyonya Farida terhadap Yasa. Yasa yang kadang brutal pun berubah menjadi anak manis ketika di hadapan neneknya. Udah atuh, Nek. Yas udah kenyang, protesnya kali ini. 69. Habisin pokoknya. Kamu tuh masih dalam masa pertumbuhan. Bukannya kamu mau jadi atlet. Nah, atlet mah makannya harus banyak, harus bergizi. Tapi abis makan Yas izin keluar, boleh ya? Yasa memohon pada Nyonya Farida.
Bukannya kamu masih dalam masa hukuman sama papa kamu? Tanya Nyonya Farida. Itu kan cuma sampai masa skorsing habis. Hukuman skorsing udah selesai sampai hari Jumat, berarti aku udah boleh keluar sekarang. Nyonya Farida melirik ke arah Bian. Bian. Ya udah boleh, tapi cuma boleh sampai zuhur. Abis itu cepat pulang lagi ke rumah. Bian memberi syarat. Itu kata papa kamu. Nenek sih ya nurut sama aturan papa kamu aja. Nenek belain kek, sampai asyar gitu. Bisik Yasa pada Nyonya Farida. Tuan Sasmita hanya tersenyum melihat tingkah cucunya. Tuan Sasmita memang lebih kalem dan tak banyak bicara. Ya udah nenek kasih jam tambahan. Sampai jam 1. Jangan jajan sembarangan di luar ya, kamu harus makan siang di rumah. Ah, nenek mah nggak asyik. Yasa kesal dan segera menghabiskan sarapannya agar bisa segera pergi. Senang banget bisa ada di tengah-tengah keluarga ini, batin Widuri dan semakin menikmati peran barunya sebagai seorang istri. Aku udah selesai, aku pergi sekarang ya. Yasa langsung berdiri begitu makanan dan air di gelasnya habis. Jangan langsung pergi, Yas. Muach. Yasa mengecup pipi Nyonya Farida agar berhenti protes. Aku berangkat ya. Yasa. Nyonya Farida pun kalah. Aku pergi dulu ya, kek. Lanjut Yasa sun tangan pada Tuan Sasmita. Jangan ngebut ya. Oke, kek. Kemudian Yasa juga sun tangan pada Bian tapi tak bicara apa-apa. Dan saat giliran Widuri, Yasa mengabaikannya. Yasa pergi begitu saja. Widuri sempat merasa canggung, tapi dia memaklumi hal itu. Yasa. Kenapa mama kamu dilewat? Seru Nyonya Farida, tapi Yasa malah mempercepat langkahnya dan pergi. Bian terlihat marah tapi Widuri segera menenangkannya dengan mengelus paha Bian yang tersembunyi di bawah meja. 70. Udah, Mas, nggak apa-apa. Ucap Widuri pelan. Maafkan dia ya, Widuri. Kamu harus banyak-banyak maklumin Yasa, ucap Nyonya Farida. Iya, Bu. Jangan lupa siapkan obat-obat herbal buat ngangetin badan selama kalian di Eropa. Di sana lagi inter kan? Kata Tuan Sasmita. Udah ibu siapkan kok, nanti kalian tinggal masukkan aja ke dalam koper, kata Nyonya Farida. Makasih Bu, makasih ya, ucap Widuri pada keduanya. Walaupun acara bulan madu kalian singkat, tapi ibu tunggu hasilnya. Tegas Nyonya Farida. Widuri jadi malu. Pasti yang dimaksud Nyonya Farida adalah hasil dari bercocok tanam Bian pada Widuri. Tenang aja, Bu. Kali ini Bian akan lebih semangat ngasih cucu ke ibu. 5 cukup, kan? Canda Bian. Wah, cakep tuh. Boleh-boleh. Lagian kan Widuri ini masih sangat muda, masih mungkin buat hamil sampai 10 tahun ke depan, jangan kaget lo kamu, Widuri. Ibu tuh kesepian cuma punya anak tunggal, jadi harapan ibu sih, kamu harus berusaha kasih ibu cucu yang banyak. Widuri semakin malu-malu saja. Tapi kalau dia mampu, tentu saja Widuri akan memberikan apapun yang ia punya dan akan melakukan apapun jika ia mampu. Iya, Bu. Insya Allah. Nah, bagus begini. Daripada mantan istri pertama kamu, Bian. Pas hamil Yasa aja dia banyak dramanya, pakai segala pengen gugurin lah, terus nggak mau ngurus lah. Ibu harap kali ini kamu nggak salah pilih istri kayak yang udah-udah. Wah mengejutkan sekali. Apa benar mantan istri suaminya memang seburuk itu? Pikir Widuri. Udah Bu. Jangan bahas yang udah-udah, mohon Bian. Bener, Bu. Udah ya. Sambung Tuan Sasmita. Terlihat jelas kalau Nyonya Farida sangat tidak suka dengan Regita. Dia sepertinya masih menyimpan kekesalannya. Ini saatnya Widuri menunjukkan yang terbaik agar bisa membeli hati semua orang. Dan Widuri berjanji, dia akan menjadi menantu yang baik untuk mertuanya. Orang-orang di kantor kamu nggak banyak yang tahu soal pernikahan kita ya, Mas.
Tanya Widuri sambil mengemasi koper untuk bekal traveling ke Eropa nanti. Yang hadir kemarin itu cuma beberapa petinggi aja, staf umum sama karyawan gak ada satupun yang aku undang. 71. Apa itu sama artinya kamu mau merahasiakan pernikahan kita ini? Gak lah. Lebih tepatnya buat menjaga aja, gak semuanya perlu diumbarkan. Lagian, gak dikasih tahu pun, ujung-ujungnya nanti mereka tahu sendiri. Iya sih. Apa kamu keberatan? Gak kok, Mas. Cuma tanya aja. Aku cuma takut, kalau aku terlalu mengumbar kecantikan kamu, nanti ada lelaki brengsek yang berniat merebut kamu dariku, Widuri. Bian meraba pundak Widuri dari belakang lalu memijatnya dengan lembut. Mana ada, Mas. Selain kamu, nggak ada yang melihatku sebagai seseorang yang istimewa, tukas Widuri dan agak gugup lagi. Mereka cuma nggak tahu aja, betapa berharganya diri kamu ini. Ini semua karena kamu tentunya, Mas. Mungkin, kalau diibaratkan, aku ini cuma sebongkah batu dalam kubangan lumpur. Bukan, sayang. Bukan batu biasa. Tapi kamu adalah berlian yang nggak sengaja aku pungut dari kubangan lumpur itu. Semoga aja aku udah ada di tangan pemilik yang tepat, yang akan menjagaku agar tetap memiliki nilai seperti ini. Widuri berharap, ya, kamu menemukan pemilik yang tepat. So, kamu jangan merasa kecil lagi. Aku akan selalu menjaga kamu agar tetap berkilauan, dan mungkin nanti aku bisa sedikit membantu kamu buat membungkam hinaan keluarga mantan suami kamu. Itu dia. Itu pula yang Widuri sempat pikirkan. Betapa Widuri ingin menamparkan mereka dengan sebuah kenyataan yang indah ini. Widuri ingin menunjukkan dirinya yang baru pada Randy sekeluarga bahwasanya, di tangan lelaki yang tepat, dia bukan menantu terhina seperti yang mereka gaungkan selama ini. Aksi balas dendam Widuri tampaknya akan semakin mulus setelah ia diperistri oleh Bian, dia pun tak sabar menunggu kesempatan itu tiba, kesempatan untuk bertemu dengan Randy sekeluarga.